Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Effendi. Sambung KF 551 17 204. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dunia mancing. Yang kemudian jurnal-jurnal tersebut akan menghasilkan jurnal baru yang saya buat. Langsung saja, yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Warna Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Pancing Noru di Teluk Manado, yang dibuat oleh Isrojati dan kawan-kawan. Hasil dari penelitiannya adalah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Teluk Manado adalah upaya penangkapan ikan pelagis adalah pancing ulur dengan berbagai jenis dan ukuran, baik menggunakan umpan alami atau umpan buatan. Salah satu jenis pancing ulur yang menggunakan umpan buatan adalah pancing noru. Pancing noru dioperasikan menggunakan umpan buatan dari serat kain warna-warni. Untuk mendapatkan informasi ilmiah tentang warna umpan buatan yang paling disukai ikan pelagis kecil, maka perlu dilakukan penelitian tentang perbedaan warna umpan buatan terhadap jumlah hasil tangkapan ikan pelagis. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa warna merah dan biru yang paling banyak memberikan hasil tangkapan ikan pelagis kecil, yakni selar dan ikan melaugis. Jumlah tangkapan ikan pada trip 1 terbanyak adalah 664 ekor, dan untuk warna kuning 442 ekor. Sedangkan waktu operasi terbaik adalah jam 11.00 sampai jam 20.59. Kemudian jurnal yang kedua yang berjudul Respon Penciuman Ikan Kerapu Macan Terhadap Umpan Buatan. Penggunaan umpan pada alat tangkap dalam operasi penangkapan ikan berfungsi sebagai pikatan atau simulasi ikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan. Studi respon tingkah laku ikan khususnya pada fungsi organ penciuman memiliki peranan penting untuk mengetahui efektivitas umpan. Tujuan dari penelitian ini adalah formulasi umpan buatan dengan komposisi berbeda dan menganalisis respon penciuman ikan kerapu terhadap umpan buatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen laboratorium. Formula umpan buatan menunjukkan umpan B komposisi 35% minyak ikan memiliki efektivitas tinggi. Perbedaan umpan buatan ini memberikan pengaruh nyata terhadap waktu arousal dan feeding terhadap perbedaan nyata pada waktu ikan mencari lokasi umpan. Kemudian yang keempat adalah yang berjudul Pengaruh Perbedaan Jenis Umpan dan Mata Pancing Terhadap Hasil Tangkapan pada Pancing Chopping atau Henland di daerah Brompong, perairan Pacitan, Jawa Timur, yang dibuat oleh Paris Tiswoho. Hasil dari penelitiannya adalah produksi perikanan di perairan Pacitan mengalami peningkatan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 1 juta lebih, dan pada tahun 2011 meningkat besar sampai 40 juta lebih ton. Usaha
Mengeksploitasi sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Penangkapan ikan merupakan usaha di bidang perikanan, baik itu penangkapan di laut, danau maupun sungai. Usaha penangkapan ikan membutuhkan alat tangkap yang salah satunya adalah coping atau handline yang digunakan nelayan di perairan Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Penggunaan umpan di mata pancing yang berbeda diharapkan mampu memberikan hasil tangkapan yang berbeda pula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jenis umpan buatan alami, penggunaan mata pancing tunggal dan mata pancing tiga, serta untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara kedua faktor tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimental fishing, serta data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data langsung dari objek di lapangan dan dokumentasi, serta data sekunder berupa data prediksi dari dinas terkait. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2012. Dari data penelitian pada bulan Maret 2012, didapat hasil bahwa penggunaan pancing tunggal dan umpan buatan paling banyak hasil tangkapannya 138 ekor. Tidak ada interaksi di antara kedua perlakuan tersebut. Kemudian yang kelima, pengaruh umpan buatan warna merah dan kuning terhadap hasil tangkapan pancing pompa di perairan pantai Desa Baju, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dibuat oleh Hermanus B. Usili dari Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan. Hasil dari penelitian adalah pancing pompa merupakan alat tangkap ikan tradisional yang umum dioperasikan oleh nelayan Teluk Amurang untuk menangkap jenis-jenis ikan demersial atau ikan-ikan karang. Umpan yang digunakan adalah umpan buatan dari serat kain yang berwarna bervariasi. Warna-warna yang efektif belum diketahui, sehingga penelitian ini ialah mempelajari pengaruh warna umpan buatan terhadap hasil tangkapan pancing pompa dan mendefinisikan jenis-jenis ikan tertangkap. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental mengoperasikan 4 unit pancing pompa yang digunakan umpan buatan warna merah kuning. Pada pukul 7.00 hingga pukul 14.00, hasil tangkapan ikan diperoleh 33 ekor ikan terdiri dari 23 ekor ikan tertangkap dengan umpan warna merah dan 10 ekor tertangkap dengan hasil warna kuning. Hasil analisis menunjukkan bahwa umpan buatan warna merah dan warna kuning pada pancing pompa ternyata berbeda. Hasil umpan warna merah mendapatkan hasil rata-rata 83 ekor atau 4 ekor per jam, sedangkan umpan warna kuning 2 ekor per jam. Jenis ikan yang tertangkap dengan pancing pompa terdiri di 17 spesies yang didominasi oleh gurupar, kakutua, gurara, dan biji nangka. Dari 5 penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian memiliki kelebihan masing-masing dan saya akan menggabungkannya menjadi satu. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama, dapat mengetahui jenis warna apa saja yang disukai oleh ikan. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui komposisi racikan yang baik dalam berburu ikan. Yang ketiga, suatu penelitian yang dapat mengajarkan cara memancing dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang keempat, dalam penelitian tersebut seseorang dapat mengetahui warna benda umpan di dalam air. Kekurangan, semua penelitian bersifat khusus untuk ikan tertentu. Kedua, bersifat khusus untuk teknik memancing tertentu. Kemudian yang tiga, merupakan teknik memancing yang masih tradisional. Dari jurnal-jurnal ini
menghasilkan jurnal baru yang sudah saya buat. Mari langsung saja kita bacakan. Jurnal ini saya buat berdasarkan 5 jurnal sebelumnya. Jurnal ini berjudul Implementasi Panduan Penggunaan Lure untuk Memancing di Laut dan Sungai menggunakan metode analisis hierarki proses atau HAP dan metode Weight Aggregated Subproduct Assessment atau WAPAS. Kita langsung saja ke latar belakang. Dan untuk latar belakang dari jurnal ini adalah umpan merupakan faktor penting dalam memancing yang menentukan tingkat kesuksesan dalam memancing, dan para pemancing biasanya menggunakan umpan alami untuk memancing. Namun, umpan alami memiliki harga yang mahal, kesediaannya yang tidak selalu ada, dan penggunaannya yang tidak bertahan lama dan hanya sekali pakai, membuat para pemancing kesulitan. Namun dengan adanya lure atau umpan mainan mempermudah para pemancing. Pada dasarnya lure sendiri diciptakan untuk menggantikan umpan asli atau alami, namun dengan teknik yang berbeda. Lure biasanya sering digunakan memancing dengan teknik seperti casting, jigging, popping, trolling. Lure didesain untuk menarik perhatian ikan dengan memakannya, dan bentuknya pun hampir mirip dengan aslinya, seolah-olah hidup. Material lure memiliki beberapa macam bahan, mulai dari kayu, plastik, metal, dan koral. Setiap lure memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari warna, action, serta vibrasi yang menyesuaikan dengan ikan yang ditargetkan dengan kondisi air, baik warna air, arus air, dan kedalaman air. Selain itu, lure lebih awet dan tahan lama dibandingkan umpan hidup pada umumnya. Bahkan saat ini umpan brand membuat lure yang hampir 100% menyerupai umpan hidup, misalnya jenis fish, minnow, shortgill lure, pencil tip WTD dibuat hampir menyerupai hewan asli pada umumnya. Untuk mempertimbangkan penggunaan setiap lure tersebut, penelitian akan menggunakan komposisi metode analisis hierarki proses dan metode Weight Aggregated Subproduct Assessment atau WAPAS. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara membantu para pemancing dalam memilih lure yang sesuai dengan lokasi pemancingan. Dan untuk batasan masalah, yang pertama, dengan sistem ini dapat menjamin hasil pancingan jika lokasi atau perairan tersebut kurang atau tidak ada ikannya. Kedua, sistem yang dibangun merupakan sistem berbasis website. Yang ketiga, kriteria yang digunakan setiap penungkus yang terdiri dari luas perairan, warna air, kedalaman air, jenis air, arus air, dan lainnya. Alternatif yang digunakan dalam data sekunder adalah dari berbagai jurnal. Yang kelima, jenis kondisi air diteliti, yaitu air laut, air danau, dan air sungai. Tujuan dari penelitian adalah: yang pertama, tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu para pemancing, terutama bagi pemula, dalam menentukan lure yang sesuai. Kemudian yang kedua, juga dapat membantu pedagang pancing dalam menjual material pancing yang memang dibutuhkan daerah tertentu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi memancing di berbagai jenis kondisi air. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang
Yang pertama, manfaat yang diharapkan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat akademis, menambah wawasan di bidang teknologi dalam pemilihan luhur yang menggunakan metode AP. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya, baik untuk pengembangan sistem serupa atau sistem yang berbeda. Dan untuk metode manfaat praktis, yang pertama, memberikan solusi terhadap masalah dalam menentukan jenis lur dalam kondisi air dan keadaan cuaca tertentu. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam melakukan berbagai teknik memancing. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan dalam mendapatkan jenis ikan yang ditargetkan. Kemudian tiga, meningkatkan keberhasilan dan dalam mendapatkan jenis ikan yang ditargetkan. Kemudian untuk tinjauan pustaka sendiri ada 5. Tapi langsung saja kita loncat karena ini hanya tinjauan pustaka. Dan untuk landasan teorinya, ini adalah pengertian dari SPK sendiri, yaitu sistem pendukung keputusan. Yang kedua, tingkat teknologi sistem pendukung keputusan ini masih bersifat umum ya. Ini yang berkaitan dengan SPK. Nah, yang ini LUR. Kemudian dan ini untuk tahap-tahapnya ya, tahapan pemahaman, kemudian perancangan, tahap pemilihan, kemudian implementasi, dan untuk berikutnya adalah LUR. Nah, ini LUR ini dalam kegiatan dunia mancing, selain cuaca, umpan juga merupakan faktor penentu menarik perhatian ikan karena selain kuat dan awet, LUR atau umpan mainan juga bisa menyesuaikan kondisi air dan target yang diinginkan didapatkan setiap LUR. Untuk LUR sendiri memiliki 3 macam karakter. Yang pertama adalah surface LUR atau top water rules. LUR yang diciptakan untuk bermain, mengapung atau mengambang di atas permukaan air. LUR jenis ini biasanya didesain sedemikian mungkin agar gerakan LUR di atas permukaan air menyerupai ikan yang sedang sekarat atau hewan lain, misalnya kodok, katak, dan serangga. Kemudian yang ketiga adalah surface lure. LUR yang diciptakan bermain sedikit tenggelam di bawah permukaan air dan menyelam hingga pertengahan kedalaman air. Biasanya LUR ini akan menyelam 0,30 meter sampai 1 meter. Kemudian yang ketiga ada fly lures. LUR yang diciptakan untuk bermain di air dengan tingkat kedalaman tertentu. LUR jenis ini akan menyelam lebih dalam saat terjatuh. Tingkat kedalaman ini menyelam tergantung dari desain bibir LUR itu sendiri. Kemudian itulah 3 karakter LUR. Kemudian untuk jenis-jenis LUR sendiri yaitu ada popper. Popper adalah umpan triurnya berjalan di permukaan air dan ditarik akan mengeluarkan suara cipratan. Popper sendiri memiliki beberapa tipe dengan bentuk action yang berbeda, seperti tipe chowger, tipe pencil, dan stick bite. Yang kedua, minnow. Minnow merupakan LUR yang termasuk dalam kategori subvars dan diving lures. Minnow merupakan LUR yang selalu di dalam air dan bergerak layaknya ikan-ikan kecil. LUR jenis ini memiliki berbagai macam karakter, dan untuk tipe minnow memiliki beberapa tipe, yaitu tipe floating, tipe shallow, tipe sinking, dan tipe deep. Kemudian adalah free bait lure. Free bait lure termasuk dalam kategori subsurface dan diving lure.
Lure jenis ini memiliki daya selam hingga sampai di tengah kedalaman air, bergetaran layaknya ikan kecil. Lure jenis ini cocok digunakan pada air yang memiliki kedalaman 1 sampai 2 meter dan kondisi air jernih. Metal jig merupakan lure yang terbuat dari logam yang mempunyai ikan kecil. Lure jenis ini bermain secara vertikal, biasanya digunakan di dalam laut. Untuk tips metal jig menggunakan beberapa tipe, yaitu tipe tailwheel jigs, yang kemudian tipe tailwheel jigs, kemudian yang ketiga tipe jig head. Yang kelima adalah crankbait lure yang merupakan ikan kecil dan ketika di dalam air membuat gerakan yang tidak teratur. Crankbait menyam lebih dari 1 meter dari dalam air. Kemudian spinnerbait merupakan lure yang berputar di dalam air. Lure ini termasuk dalam kategori diving lure, bermain pada kedalaman 30 cm sampai 1 meter. Kemudian buzzbait termasuk dalam kategori survive untuk ikan predator, memiliki propeller seperti baling-baling yang membuat air menjadi riuh di dalam keadaan permukaan air yang tenang. Kemudian spoon merupakan lure yang terbuat dari metal. Spoons bermain layaknya swim-bait, digunakan pada kondisi air jernih dan cuaca tenang atau panas, dikarenakan coraknya yang diciptakan mencolok untuk menciptakan kelipan cahaya dalam air. Kemudian yang ke-9 adalah froggy. Froggy adalah lure yang menyertai katak yang bermain di dalam permukaan air. Froggy memiliki 2 tipe, yaitu soft froggy dan hard froggy. Yang ke-10 kemudian soft bite lure. Soft bite lure merupakan lure bahan karet dirancang dengan berbagai bentuk hewan seperti ikan, casting, udang, dan bermain di kedalaman sampai tengah kedalaman air. Kemudian ada yang ke-11 ada squid, ke-12 ada files, ke-13 ada lipless crankbait, kemudian dan untuk macam-macam teknik memancing, yaitu bottom fishing, fly fishing, nugget, trolling, casting, popping, surf fishing, rock fishing, dan jigging. Saya akan sedikit mempercepat karena durasinya agar tidak terlalu lama. Yang ini adalah metode dari proses AAP sendiri, dari pengertiannya. Nah, ini untuk penghitungannya matriks ya, yang menggunakan metode AAP. Dan untuk nilai setiap standar bobot seperti kurang itu 1 poinnya cukup, 2 poinnya baik, 3 poinnya dan sangat baik 4 poin. Dan untuk contoh rating kecocokannya adalah contoh seperti Mino, keterangan 1, 3, keterangan 2, 2, keterangan 3, 3, dan keterangan 4, 1. Kemudian akan dihitung dengan menghitungkan normalisasi matriks. Kemudian akan menghasilkan nilai seperti gambar ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai, akan dihitung kembali dari lure tersebut. Contoh kode kasus metode analisis siksa gigit. Pemancing ingin memilih lure yang cocok untuk berpotensi memperhatikan beberapa kriteria yang dipertimbangkan oleh
seperti kedalaman air, arus air, warna air, cuaca. Langkah yang dilakukan untuk menentukan lur berpotensi adalah menentukan prioritas kriteria seperti kedalaman air, warna air, arus air, cuaca, intensitas cahaya, dan waktu, dan target ikan yang dipancing. Mungkin cukup sampai di sini aja jurnal yang dapat saya hasilkan. Mungkin cukup sangat kurang jelas ya, karena diloncat-loncat tidak aku baca semuanya karena terlalu panjang. Mohon dimaklumi. Dan tadi saya tidak menjelaskan juga ini penghitungannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.